Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mr. Desblang menjumpai Anda sekalian di hari Sabtu akhir pekan minggu pertama minggu kedua di bulan Oktober 2022 ya, terkait dengan pencapresan bakal capres Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, secara resminya nanti tanggal 16 Oktober. Dunia politik di Indonesia sudah mulai mengalami fluktuatif yang sangat dinamis. Kali ini Master Desblang selain tetap turut berbelasungkawa atas kejadian tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang, namun belum ada yang bertanggung jawab secara jujur, secara benar. Ya, kita tetap berharap semoga keluarga yang mengalami musibah tetap dapat tabah tawakal atas takdir yang mungkin tentu saja kalau kita lihat dari kacamata kita sebagai manusia takdir yang buruk, bukan hanya bagi keluarga korban tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Bahkan simpati dari berbagai penjuru dunia terkait banyaknya korban dan tidak masuk akalnya akan fakta-fakta hingga terjadinya tragedi itu. Sungguh memang sangat memprihatinkan kita semua. Semoga ada kejujuran di dalam setiap lubuk hati, terutama para pejabat di negeri ini. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai sedikit terkait dengan Anies Baswedan. Kali ini Master Desblang ingin memberikan satu, mungkin yang masih belum tahu tentang pendapat terkait dengan Anies Baswedan. Pendapat siapa? Dalam hal ini diwawancarai oleh Refli Harun di channel YouTube-nya, yaitu Kang Sobari. Kang Sobari ini mengaku sebagai cebong dan dia mengkritik keras tentang siapa Anies Baswedan. Oke, kita dengarkan apa pernyataan daripada Kang Sobari dalam sebuah wawancara live sampai 2,5 jam lebih di disebut itu dalam urusan karena saking hormatnya daripada dia. Karena dia bilang Tuhan, oh dia lah. Nah, dia itu ya bagus saja. Tapi kalau orang bilang beliau semua tidak tepat tuh, nggak tepat. Yang berhubungan dengan Tuhan tidak ada yang tepat. Jadi kata gantinya itu tidak tepat ya. Memang bahasa Indonesia. Kata murah, maha pemurah, maha asih. Iya. Itu juga tidak begitu tepat. Karena maha asih beliau itu maha beneran, real. Bukan ungkapan. Oke. Kata-kata tidak bisa menjangkau beliau. Nah, tapi sudahlah, mari kita bicara lain. Kang Sobari, saya pernah mencatat ya, pernah melihat di media sosial. Kang Sobari waktu itu kampanye buat Presiden Jokowi dan marah sama siapa waktu itu ya? Waktu itu pernah saya lihat. Aku nggak pernah ikut kampanye. Mengkritik Habib Rizik atau apa ya? Bukan ya? Mungkin tidak. Enggak. Mungkin tidak. Waktu itu apa ya konteksnya ya? Ketika Kang Sobari pernah menyampaikan sebuah statement yang sedikit marah dan sedikit pro kekuasaan. Makanya. Iya. Ya. Apa waktu itu ya? Wah, saya terus terang agak lupa. Sayang itu. Lupa, andai kata enggak kan bisa menjadi
bisa menjadi pembicaraan. Saya tidak pernah ikut kampanye. Nggak ikut kampanye ya? Tidak pernah. Nggak pernah ikut think tank juga? Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Think tank juga? Enggak. Oke. Tapi Inginnya secara umum puas dengan pemerintah sekarang ini paling tidak? puas dan tidak puas itu dua ukuran yang bagi kita juga kadang-kadang absurd. Oke, kayak two side in one coin ya. Kadang-kadang absurd. Hari ini bisa puas, ternyata sore nanti kita agak pesimis. Pemimpin adil, Ah, apakah kita bayangkan dia adil selama masa pemerintahan? Oke. Kan pengalaman, kita bicara pengalaman Ya. di berbagai tempat. Ada orang yang adil selama setengah masa pemerintahan dan keren sekali. Tapi ada penyimpangan di belakang hari dan sebagainya. Misalnya, Barangkali Marcos macam gitu, barangkali. ya. Tapi kalau kita ngomong Pak Harto kan tidak dosa, gitu. Enggak. Beliau pada awal-awal juga menjanjikan lah, saking kelewatannya sanjungan beliau disebut semacam ratu adil dan sebagainya gitu, karena menutup masa ketegangan. Ya. Apa yang disebut itu dalam orang-orang kebudayaan itu namanya cultural schism. Perpecahan budaya kan panjang tuh. Iya. Ada masa perpecahan budaya itu 63 sampai 65, bahkan sampai 66 67 itu masa perpecahan. Ada mani kebu segala gitu. Segala rupa ada di zaman itu dan Yaman itu tidak kalah dahsyatnya dengan zaman ini. Jadi saya melihat ini masa ini penuh dengan perpecahan, ini republik ini begini. Saya Iya. akan sudah mengalami yang seperti Sekitar zaman itu saya masih SD. mengingatkan para pemirsa bahwa Ahmad Sobari atau nama lengkapnya sebenarnya adalah Muhammad Sobari alias Kanjeng Sobari, agama Islam, tempat tanggal lahir Bantul, Yogyakarta. Tanggal lahir 7 Agustus hari Kamis 1952. Zodiaknya Leo, warga negara Indonesia. Kemudian nanti kita bacakan biografi daripada Muhammad Sobari yang sangat jarang orang seperti Ahmad Sobari dan mengkritik dengan sangat elegan dalam tanda petik yang terkait dengan Anies Baswedan. Oke, kita dengarkan lagi. Bukan contoh yang baik dalam sejarah. Tidak baik dalam arti aspirasi, tetapi itu sering sekali menjadi bagian dari kenyataan yang tidak kita inginkan. Karena begini kan, orang kadang-kadang menilai pemimpin itu kadang-kadang memang tidak adil ya. Tapi kita butuh pemimpin adil, tapi kita butuh menilai pemimpin adil ya. Misalnya ketika orang mengagung-agungkan sosok Bung Karno, let's say kita kan bicara akademik ya. Kadang-kadang terlalu ekstrim. Ada yang melihat sisi buruknya saja, ada yang melihat sisi baiknya, heroik semua. Betul. Padahal dalam sejarah kan seperti Kang Sobari bilang, dia mungkin sangat heroik tahun 45 menjadi proklamator. Tapi tahun 59 sampai 66 dia sudah beda lagi. Ya, sambil kita lanjut membaca biografi daripada Muhammad Sobari. Muhammad Sobari akrab disapa Kang Sobari. Lahir di Bantul, Yogyakarta, 7 Agustus 1952. Mantan pemimpin umum kantor berita Antara. Mantan pemimpin umum kantor berita Antara ini adalah seorang budayawan yang kerap kali menuangkan gagasan kritikan mengenai pola kehidupan dan isu-isu hangat bangsa melalui tulisan-tulisannya. Tak hanya melalui tulisan, Kang Sobari juga biasa mengkritik ideologi bangsa yang menurutnya nyeleneh.
Pernah ia berseloroh dalam tanda petik di sini ya, bahwa bupati-bupati Indonesia adalah bupati yang bodoh. Ia mengungkapkan dalam kritikannya bahwa seringkali calon bupati memberikan janji-janji palsu yang dikemas apik dalam kata-kata manis. Sebagai contoh, pembangunan ekonomi yang banyak dijanjikan oleh para calon bupati demi kesejahteraan. Padahal nyatanya kesejahteraan yang dijanjikan adalah kesejahteraan bagi mereka kaum besar. Mereka yang miskin akan semakin tercekik dengan kalimat surgawi calon bupati yang sebelumnya mereka geluh-geluhkan. Pria peneladan Gus Dur ini bertutur bahwa kebijakan ekonomi di Indonesia masih jauh dari kata mandiri. Ya, sampai di sini menurut Mas Derajat sepakat dengan apa yang diutarakan oleh Muhammad Sobari. Prinsip ekonomi yang diberlakukan di Indonesia masih banyak diatur oleh bangsa dari pihak lain. Cocok, memang begitu faktanya sampai detik. Akibat hal ini, tatanan ekonomi bangsa masih semerawut. Tuturnya beberapa waktu lalu. Ini diambil dari merdeka.com. Dari merdeka.com tertanggal kayak sudah lama ini. Seluruh dunia. Jadi Candeles itu mengambil separuh kecantikan perempuan di seluruh dunia. Iya. Ya, tanggal berapa yang kita silakan aku bisa nyari. Tapi ini kan bisa omong kosongnya. Iya. Ini omong kosong yang penting. Iya, tapi hidup ini kan memang kadang-kadang kenapa orang mau spending time. Selain aktif mengkritik lelucon bangsa, melalui komentar-komentarnya, pria lulusan Monash University ini aktif menulis dan membukukan beberapa karya-karyanya masih bisa dinikmati di toko-toko buku di seluruh Indonesia. Di lain kesempatan, ia juga pernah berkomentar mengenai kerja politik di Indonesia yang sering kurang pintar. Sampai kalimat ini Mas Derajat belum cocok dengan Kang Sobari. Karena mereka puas melihat sebuah struktur yang bagus wujudnya, tapi kering dan kosong isinya, tanpa jiwa katanya. Padahal ia mewakili harapan sebagian besar masyarakat Indonesia, merindukan dan ingin mewujudkan sebuah jiwa keindonesiaan untuk memberi makna lebih real pengertian adil dan beradab bagi semua kalangan. Ia mengkhususkan pemikirannya pada rakyat yang selama ini tertindas sepatu tentara, polisi, birokrat, pedagang, dan para politisi yang telah menelantarkan jiwa mereka kepada semua perombak kemanusiaan. Ini ditulis oleh Atiko Hasan. Ya, jadi pendidikan daripada Ahmad Sobari ini adalah lulusan Monash University Australia. Dia juga sebagai Departemen Sosial University Indonesia, Sekolah Pekerjaan Sosial Asia. Oke, kita lanjut sampai di belakang. Sama seperti filosofi keris dong di belakang. Keris, kalau keris di belakang itu keris masa damai. Ornamen. Kalau masa perang di depan. Masa perang ya di belakang. Oke, iya di depan. Siap. Perjalanan Kalau masa damai kita tidak ya. Masa damai semanten itu jamin sekali itu. Itu jamin sekali. Kang Sobari ya, sebenarnya selama hidup Kang Sobari ya, Kang Sobari itu lebih senang dibilang apa sih, budayawan, antropolog, atau jangan dibilang, karena orang kan nggak suka. Iya. Yang paling diminati itu tentang kebudayaan, tentang antropologi kemanusiaan, atau tentang sastra, atau dunia apanya? Itu kalau kita sudah bicara kebudayaan, Ya.
itu antro ada di dalamnya, kemanusiaan, sastra dan sebagainya. Nah, itu orang budaya itu. Kita lihat langsung di poinnya aja apa yang dikatakan oleh Ahmad Syobari terkait dengan neganya terhadap Anies Baswedan. Ya, inilah apa yang dikatakan oleh Ahmad. Maki-maki Anies kayaknya di media sosial. Bukan memakin-maki, sangat memakin-maki. Nah, itu yang menurut saya ingat. Waktu itu belum apa kan Sobari. Banyak hal. Salah yang paling diingat itu yang saya lihat. Waktu bentuknya ada seorang Sobari yang biasanya sangat Jawanis marah betul dengan itu tahun berapa waktu itu? 16 atau 17 gitu. Oh 2016 sampai 2017. Iya. Karena itu diviralkan lagi tuh kalau saya Iya. nggak salah. Sampai sekarang. Iya, itu kenapa? Marahnya itu apa? Waktu poin marahnya. Karena Sobari cocok dong dengan Giring Ganesha mengatakan pemimpin pembohong katanya. Walaupun dia tidak sebut nama ya, gitu. PSI hari ini. Oh tidak. Ya terserah orang mau mengatakan terserah. Sebelum Giring sudah ada orang yang mengatakan itu. Iya. Dan saya bilang Anies bukan tipe pembohong, Bukan tipe pembohong, Nah, tapi wajahnya tidak menunjukkan dia berbohong. iya. Tapi dia terampil memainkan sesuatu yang bukan Iya. yang dimaksud, tapi dia membawakan. Dia tidak bermaksud bohong. Saya kira Cuma dia main biliar aja. dia pandai. Main biliar itu kan nyondok ke sana tapi ke sana. Ya, kenanya sana. Mungkin itu juga tidak, tapi maksudnya saya tidak bermaksud bohong itu aja. Ini begini bisa gitu. Kalau dia ambisius, Oke. ya ambisius, dan ambisius itu didukung oleh siapapun dia mau. Ya, itulah apa yang dikatakan oleh Ahmad Syobari terkait dengan Anies Baswedan. Nah, tentu saja pernyataan daripada Ahmad Syobari yang menurut pengakuan daripada Kang Ahmad Syobari sendiri, Muhammad Syobari namanya ya, Kang Syobari ini, bahwa sosok Anies Baswedan adalah sosok yang ambisius dan dia Anies Baswedan maksudnya demi ambisinya dia mau didukung oleh siapapun. Bahkan ada meme beberapa saat yang lalu terkait dengan Anies Baswedan ini, bahkan andai dia disuruh makan sesuatu yang di dalam syariat haram, ya dituduh dalam tanda petik ya, dia mau melakukannya. Tapi ini belum dikonfirmasi kepada Anies Baswedan sendiri bagaimana tentang Anies. Tapi di dalam tahun politik ini, sebagai bentuk fairness daripada channel YouTube Master Cespleng perlu menginformasikan dari semua sudut para calon-calon yang akan berlaga di Pilpres 2024 nanti. Karena pada saat ini yang sudah terdeklarasi dalam hal ini adalah Anies Baswedan oleh Partai Nasdem, Asywan Surya Paloh. Setiap individu kita memiliki satu penilaian yang seandainya bisa lebih rinci daripada apa yang sudah pernah disampaikan oleh para ahli, termasuk di dalam Refli Harun channel ini atau di dalam kanal seperti FNN, Rocky Gerung Official, Ersyuk Beno, dan lain-lainnya. Nah, kita sebagai publik, sebagai masyarakat harus mau menelan informasi apapun terkait sosok, katakanlah sampai idola kita. Karena memang di dalam kontestasi ini kita perlu menyerap banyak mungkin informasi yang mungkin di waktu-waktu sebelumnya, sebelum mendekati tahun politik ini, hal itu tidak dianggap, tidak menjadi perhatian publik. Oke, kita lanjut terkait dengan wawancara Refli Harun bersama Kang Syobari ini. Terhadap
lalu melakukan tindakan-tindakan. Dan iya tentu HMI, tentu Muslim, tentu sekolah, keterpelajaran. Tapi kalau Dulu Kang Sobari HMI juga? wah aku HMI, aku PI. Siapa ya? Iya aku keren. Saya tidak HMI, tidak PI, tidak GMNI, Oh, tidak apa-apa semua. aku PI. Cuma Refli Harun, warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam. Oke, silakan. Cukup itu. Iya. Nah, masuknya ke Pramadina itu merebut jabatan Yudi Latif. Oke. Bagi saya itu nyureng. Kalau seseorang, Yudi Latif itu junior di LIPI juga dulu. iya junior saya di LIPI, Iya. betul. Tapi dia tidak junior Nanis karena mungkin umurnya sama mereka. Atau Enggak, mungkin juniornya Kang iya Sobari. junior bu, betul. Iya. Betul. Yudi Latif lebih tua dari Anies mungkin. Lebih tua, ya saya kira iya. Iya. Nah, Yudi Latif itu sudah terpilih, tapi dianulir oleh yayasan. Yayasan itu ada di antaranya itu Anies bilang itu pamannya ada menyebut nama. Nama saya lupa, tapi saya pernah menyebut itu Pak, bukan keliru. Jadi yayasan itu menganulir kemenangan Yudi Latif untuk kemudian diberikan kepada Anies. Saya tidak tahu persis, itu hanya kata Anies. Iya. Saya tidak tahu persis realitas yang terjadi di sana. Namun saya tahu andai kata rektornya Yudi Latif jauh lebih mentereng. Oke. Wah, dia bisa. Ini yang bukan buzzer ya, pendukungnya Anies ini dengarkan ini. Kalau ngamuk kesini. Iya. Ya, lalu gimana? Ya, itu saja yang bisa ditampilkan oleh Mr. Cespleng tentang voice daripada Kang Sobari yang memberikan satu penilaian dari pribadi Kang Sobari sesuai dengan pengalaman Kang Sobari terkait dengan bakal calon presiden Anies Baswedan. Oke, demikian saja informasi ini, semoga ditanggapi secara bijak dan tetap jadikan Pancasila sebagai khilafah bangsa Indonesia, sebab Pancasila adalah khilafah rasa Nusantara. Oke, tetap kita berharap 0% sehingga ada banyak calon-calon pemimpin di 2024 nanti yang akan membawa perubahan dan memberikan suatu kepastian kepada masyarakat Indonesia agar mendapatkan keadilan secara sosial. Sebab tanpa adanya keadilan sosial tak akan ada namanya rasa keamanan. Oleh karena itu, seperti biografi daripada Kang Ahmad Sobari yang menyatakan bahwa negeri ini masih dicokok, masih didikte oleh bangsa-bangsa di luar bangsa Indonesia. Sementara itu, mampukah kita menjadi sebuah bangsa yang mandiri? Harapan kita minimal di tahun 2024 akan muncul seorang sosok pemimpin yang bisa memberikan keadilan plus atas rasa keadilan sosial itu, atas fakta keadilan sosial, maka akan muncul kedamaian. Demikian, semoga ada hikmah untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ini terkait dengan semua calon-calon yang sudah disebut-sebut oleh publik maupun media, baik mainstream maupun media sosial, Anies masih the best. Salam mencapai kemenangan.